Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, TV dan juga radio Roja. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang sehingga pada kesempatan kali ini kembali kami akan menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live Kalimantan Selatan. Dan kali ini beliau akan membahas tentang hal-hal seputar puasa di bulan suci Ramadan 0218236543 via telepon maupun via pesan singkat WhatsApp. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala 12 Ramadan 1446 Hijriah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema dan tema ini kita bahas hari Ramadan, yang mana ini adalah hari ke-12. Berarti secara tidak terasa selama 12 hari ini, mungkin ada yang masih melalaikan perintah, melanggar larangan, masih malas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini ingin agar semangat beribadah di dalam bulan Ramadan. Agar semangat beribadah dalam bulan Ramadan, harus meyakini sebaik-baiknya dengan berkah.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkah. Ini harus diyakini di dalam kalbu. Jika tidak meyakini ini, maka bisa dipastikan seseorang Ramadan. Karena dia menganggap Ramadan bulan seperti bulan-bulan lain, bulan biasa. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza wa jalla alaikum siyam. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis ini kita ambil pelajaran di dalamnya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ada bulan yang disemati dengan sifat keberkahan. Seorang muslim jika ingin semangat beribadah dalam bulan Ramadan, dia harus meyakini Ramadan adalah syahrun mubarak, kathratul khair wa ziyadatu, yang artinya kebaikan, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bak, wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Beliau berkata, ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Allah menjadikan penuh dengan berkah karena beramal di dalamnya dilipatkan pahala. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Semakin hari, semakin mendekati akhir Ramadan, semakin pahalanya tambah besar, ampunannya tambah banyak, pembebasan dari api nerakanya dilipatkan. Maka ketika seseorang meyakini yang seperti ini, niscaya dia akan semangat untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Apa saja keberkahan di dalam bulan Ramadan? Di antaranya Allah menurunkan di dalam bulan Ramadan, yang mana Al-Quran adalah berkah serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, tunjuk bagi manusia sebagai keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dengan diturunkannya Al-Quran. Beliau berkata, faqad madaha Allah Ta'ala syahra as-siyam bi an ikhtarahu min bainihinna li'adil Qur'anil azim fi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji bulan puasa dari Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan puasa, bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam dengan berkah. Surah Ad-Dukhan. Ini keberkahan yang pertama dalam bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang kedua dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengikat, membelenggu dengan rantai-rantai besi para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Bagaimana dalam hadis oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Jika pada malam pertama bulan suffidatis syayatin wa marad, dan para pemimpin jin diikat dengan rantai. Diikat keberkahan Ramadan. Kalau kita tinjau dari secara lahiriah, ini berarti para syaitan dan pemberi secara ma'nawiyah menunjukkan ala qillatil 'asin fi Ramadan. Sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Maka benar-benar kalau seandainya ada orang di dalam bulan Ramadan masih melalaikan perintah, bahkan sampai kepada melanggar larangan di zaman yang mulia, ini benar-benar keberkahan bulan Ramadan. Para syaitannya saja sudah diikat dengan rantai. Kok ada seseorang yang masih melalaikan perintah ataupun melanggar larangan? Kalau seandainya tidak semangat beribadah bulan Ramadan, lalu kapan lagi? Rasa-rasanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk melalaikan perintah dan melanggar larangan, yang salah satu maknanya adalah qillatul 'asin, kata para ulama, yaitu sedikitnya orang yang bermaksiat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak terbuka darinya walau satu pintu pun. Ini keberkahan yang ketiga dari Ramadan. Pahami dari sisi maknawiyah, maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, tajawuz 'anil dzunub, yang artinya menunjukkan kepada sedikitnya atau banyaknya dan pemaafan dari dosa-dosa, maafan dari dosa-dosa. Oleh karena itu, seseorang masih lalai beribadah, tidak semangat, malas-malasan. Bulan Ramadan, saat banyak ampunan, banyak pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam kitab Al-Muntaqa yang ditulis oleh Abdul Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, satu ulama besar ahli fikih dari mazhab Hambali dari kota Andalus. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Keberkahan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Tidak ada yang tertutup darinya walau satu pintu pun.
Hada aidan yadullu ala alamatan ala barakati syahr. Ini juga menunjukkan kepada tanda tanda berkahnya bulan Ramadan. Secara maknawi adalah yadullu ala kathrati thawabi ala wa qiyamih wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, menunjukkan kepada banyaknya pahala atasnya beramal ibadah dalam bulan Ramadan, menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Alasan bagi kita setelah semuanya ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, membelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin, menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Rahmat Allah, banyak ampun Allah, banyak pahala. Rasa-rasanya tidak ada Ramadan, apalagi sampai bermaksiat dalam bulan Ramadan. Baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Makanya setelah maksiat, beliau mengingatkan, wahai pencari kebaikan, sambut. Engkau sekarang jangan malas, sambut bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan sekarang, kapan lagi? Ramadan tahun depan, kita tidak ada jaminan untuk hidup di dalamnya. Jangankan tahun depan, besok hari tidak ada jaminan bagi kita. Jangankan besok, 1 jam ke depan, tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa masih merasa. Imam Ahmad atau Imam Ibnu Khuzaimah di antara keduanya, bahwa Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam agama Islam. Yang satu ahli ibadah, sampai berjihad dan meninggal mati syahid di medan pertempuran. Kemudian yang satu masih hidup setahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwa nomor 2 yang masih hidup setelahnya, tetapi dia tidak ahli ibadah, tidak berjihad di jalan Allah, yang mati syahid. Kemudian mimpi tersebut ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ayyi syai'in tahjabun? Kan hidup setahun setelah orang yang mati syahid meninggal. Wa adrakana fasamah, dan dia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Fama bainahuma bainal samai wal ardh. Demi Allah, sungguh jarak antara keduanya, jaraknya antara langit dan bumi. Jangan remehkan Ramadan. Ramadan keberkahannya banyak. Antara keberkahan Ramadan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam. Ketika Allah membebaskan kita dari api neraka, sedangkan kita dalam keadaan malas-malasan beribadah, apalagi sampai bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Kemudian keberkahan minhum da'watun mustajab. Setiap hamba dari mereka memiliki bulan Ramadan, rasa-rasanya tidak ada alasan bahkan berdoa di dalam bulan Ramadan. Terlebih lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ditolak doanya. Salah satunya da'watus shaim hatta yaftir.
Doa orang yang berpuasa hina yuftir, saat berbuka, sedang berbuka, banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Rasa-rasanya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk malas beribadah, apalagi lalai. Perintah la uzra lakum, tidak ada alasan bagi kita. Kemudian kalau kita perhatikan salah satu keberkahan yang agung dalam bulan Ramadan, yaitu as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan mukaffiratu ma bainahun idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, dan bulan Ramadan seluruhnya menghapuskan dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis, "Adama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala yang besar, diampuni untuknya apa yang lalu dari dosa-dosa. Subhanallah. Luar biasa keberkahan. Seseorang masih bisa lalai, malas ibadah. Malas untuk beribadah kepada Allah. Tidak sempat meluang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Berpesan ibadah, lalai mengerjakan perintah, masih sibuk dengan melanggar Allah, tidak berbanding lurus. Kalau begitu ampunan Allah mau turun kepada kita, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiat yang pertama agar semangat beribadah dalam bulan Ramadan, ya baik-baik, ini bulan mubarak, bulan yang kebaikannya, Ramadan semakin pahalanya, ampunannya, rahmatnya, pembebasan. Wahai pencari kebaikan, ayo semangat beribadah dalam bulan Ramadan. Wahai bermaksiat, saya berdoa kepada Allah untuk kita semua. Allahumma ihdina wasaddidna, ya Allah, beri kami petunjuk, bimbing kami dalam kebenaran. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Juga saya berdoa kepada Allah min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami mohon perlindungan perbuatan yang buruk, penyakit yang buruk, agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Agar kita semangat beribadah, maka harus meyakini baik-baik, Ramadan hanya 1 bulan. Sekarang sudah tidak terasa 12 hari kita berpuasa. Hitung terus hari-hari Ramadan agar kita pernah meremehkan dan menyia-nyiakan kesempatan di dalamnya. Agar jangan ada kata lagi lalai, malas beribadah, apalagi sampai bermaksiat. Karena matahari terbit sehingga akhirnya kita benar-benar di akhir Ramadan 6 Hijriah ini kita mendapatkan berkahnya Ramadan.
Dan semoga kita mendapatkan 100% keberkahan Ramadan. Maka harus ingat baik-baik bahwa Ramadan terbatas hanya terakhir kita. Siapa yang menjamin bahwa kita akan mendapati Ramadan tahun depan? Tidak ada yang bisa menjamin. Jangankan tahun depan. Besok hari kita tidak ada yang menjamin 13. Dan habisnya waktu di dalam bulan Ramadan tidak diisi ibadah karena lalai dan malas, apalagi diisi dengan maksiat. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah. Dan ini adalah istilah dari perkataan orang Arab menunjukkan kepada khasira khusranan aziman. Dia masuk dalam bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah mendapati bulan berkah ini. Lalu berlalu Ramadan, ampuni dosa. Ada kesempatan emas. Gara-gara lalai dalam bulan Ramadan, hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung maksiat, akhirnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini baik-baik bahwasanya modalnya tinggal 17 hari dan waktu adalah modal hidup untuk beribadah seorang muslim. Jika habis waktu, maka habis modal. Kalau sudah habis modal sebagaimana pedagang, tidak akan mendapatkan keuntungan setelahnya. Karena kalau sudah datang, tidak akan pernah bisa kembali. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونَ أَقْسَمْتُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Dan berikanlah peringatan. Maka berkatalah orang-orang yang berbuat dosa, menzalimi diri mereka sendiri, wahai Rabb lagi, walaupun cuma sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau. Semangat beribadah ini waktu sudah terlambat, lewat sudah. Seperti 12 hari yang sudah kita lewati. Siapa saja di antara kita yang masih malas, maka itulah sudah tidak bisa kita kembalikan. Sudah tidak bisa kita kembalikan. Masih bermaksiat. Itulah hari-hari yang sudah tidak bisa kita kembalikan. Orang ini berikan kami waktu tangguh untuk kami bisa mematuhi seruan engkau, mengikuti perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berkata kepada mereka, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa ikhwah terlambat, minta tangguh waktu tidak bisa lagi karena waktunya sudah habis. 12 hari waktu kita sekarang sudah habis. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Yang artinya orang-orang yang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Nggak bisa. Yang seseorang lalai, yang seseorang malas, yang seseorang mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai maksiat, tidak akan bisa kembali lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan ketika itu di dunia. Apa jawab Allah? Kalla, enggak, sekali-kali enggak pernah bisa. Enggak bisa pernah dikembalikan lagi waktu yang diucapnya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding. Orang hari ke-12 mungkin sudah selesai hataman Al-Quran. Dia masih jutaan kali berzikir. Banyak doa. Banyak sholat. Banyak berdiam diri di masjid. Ini masih sibuk. Masih lari.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali." Jangan terhadap suatu hari. Pada hari itu mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Hati. Akrahu li ahadikum an yakuna khalian sabahlan la fi amali dunia wala din. Seorang dari kalian jika ia bersikap sabahlal, sikap tidak menentu, cuma bisa tidur, tidak menghasilkan apa-apa, tidak dalam perkara dunia, tidak juga dalam perkara agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ramadan hanya 29 hari. Sekarang sudah hari. Jangan menunda-nunda amal. At-taswif ra'su adalah modal seorang yang bangkrut. Hati-hati dengan hal-hal zaman mulia. Kemudian dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka itu tanda Allah sedang berpaling darinya. Disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Muhadditsin bahwa Saif Al-Yamani berkata, "Inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghal." Sesungguhnya termasuk tanda berpalingnya Allah dari orang hamba adalah hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada nilai ibadah. Bahkan cenderung melalaikan. Bahkan cenderung dosa dan maksiat. Jadi, ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, yang terakhir. Yakini baik-baik bahwa Ramadan syahrut ta'ah. Ramadan adalah bulan ketaatan. Syahrul jiddi wal bulan semangat dan bulan bersungguh-sungguh. Bukan bulan tiduran, bukan bulan kelalaian, bukan. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah terjadi pada Ramadan, bulan ibadah. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan rebahan. Bukan malas-malasan, bukan kelalaian, apalagi sampai melakukan perbuatan yang tidak bernilai pahala. Oleh karena itu, setelah dia meyakini bahwa Ramadan bulan penuh semangat, penuh ketaatan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dengan kebaikan, semangat beribadah dan lebih semangat lagi, lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Saat ditemui oleh Jibril, beliau menemuinya setiap malam dari bulan Ramadan, bermudarasah Al-Quran. Allah sebagaimana sudah saya sebutkan, perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Penaklukan kota Mekah 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Para imam semangat untuk beribadah dalam bulan Malikun yatruku majalis al-hadits fi Ramadan wa yatafarraghu lil Quran. Imam Malik rahimahullah menyibukkan diri dengan menghatamkan, membaca Al-Quran. Karena Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam dalam bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat dan murid terdekat beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Ramadan syahrul jiddi. Ramadan bulan semangat, bulan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui apa ibadah yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Karena tidak berbil abdu min yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, seluruh sholatnya. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Jika sholatnya rusak, seluruh amalnya rusak. Jaga sholat 5 waktu, 5 waktu. Dikerjakan sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Terutama memperhatikan waktu pengerjaannya. Dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir. Dan yang dimaksud dengan iman, kata Imam Nawawi, bi fardhiyati shaum. Berpuasanya karena memang meyakini kewajiban puasa. Meyakini kewajiban puasa dari Allah, puasa. Tapi dalam kalbunya, iya saya ini puasa karena tunduk patuh atas kewajiban. Karena ihtisaban, artinya kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab. Fala yastatilu li siyami. Fala yastatilu li ayyami. Wala yastathqilu li siyami. Ihtisaban artinya semangat. Semakin lapar, semakin suka. Tidak merasa berat saat berpuasa. Tidak merasa panjang waktu berpuasa. Itu makna ihtisaban. Jadi jangan ketika berpuasa mengatakan, aduh haus banget. Jangan. Aduh baru jam 12 nih. Lama silang. Jangan. Semangat, semakin lapar, semakin haus, semakin merasakan pahala yang besar dari Allah SWT. Itu makna ihtisaban. Yang ketiga, mengerjakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula idha shalla ma'al imam hatta husiba lahu qiyamu layla. Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam, sholat tarawih, sampai suntuk, ditambah lagi dengan sholat dia isya berjamaah, ditambah lagi nanti dengan sholat subuh berjamaah, subhanallah, semalaman suntuk, berlipat-lipat pahalanya. Sekali lagi, wahai kaum muslimin, rasa-rasanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk malas beribadah, apalagi lalai beribadah, lagi mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai berdosa di dalam bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Minimal 1 kali, minimal itu. Dan ini kebiasaan. Mau dia hafalan atau dengan baca mushaf. Mau dia tahu artinya, tidak tahu artinya. Perbanyak bacaan hataman Al-Quran, perbanyak di dalam bulan Ramadan. Itu warisan Nabi dan para salafus saleh, para imam. Ya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Introspeksi diri sekarang, sudah hari ke-12. Sudah berapa banyak kita baca? Harus ada tekad menghatamkan Al-Quran. Sekali lagi itu warisan. Bisa tapi nggak paham. Sudah tinggalkan perkara itu. Selesaikan. Hatamkan yang banyak dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, amalan yang sangat diturunkan dalam bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang, dan terutama membukakan puasa orang lain. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yanqus min ajri as-sa'im. Orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Kemudian yang keenam, berumrah dalam bulan Ramadan.
Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Sinan, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajj." Sesungguhnya berumrah dalam Ramadan senilai berhaji bersamaku. Subhanallah. Bulan Ramadan syahrul jiddi wal istihad. Bulan yang ketujuh, yaitu seseorang memperbanyak untuk berdiam diri di masjid, beriktikaf di dalam bulan Ramadan. Dan kebanyakan para ulama, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Dakhala Ramadan, fa nahnu nulazimul masajid." Masuk dalam bulan Ramadan, maka kita masuk ke dalam masjid-masjid, sering di dalam masjid. Dan di hari-hari ini sering dalam masjid, baik itu dari mulai pertama apalagi sampai nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan saya pesan dari sekarang, bulan Ramadan bulan sungguh-sungguh, bulan untuk sungguh-sungguh beribadah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu puncak. Siapkan dari sekarang, rencanakan dari sekarang. Sebagaimana seseorang menyiapkan dirinya untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu bermanfaat. Dia waktunya dari sekarang. Tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Jangan takut rezeki. Tinggalkan pasarmu, tinggalkan usahamu untuk beriktikaf, akan isi qalbumu dengan rasa cukup kekayaan, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Kalau tidak, wa illa mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Kalau maka aku akan isi tanganmu dengan kesibukan, tapi kemiskinanmu tidak akan tertutup. Sibuk aja, tapi tidak menghasilkan. Tetap saja miskin. Aturan kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga, pemberi syafaat. Beliau di setiap tahunnya ketika tinggal di kota Madinah, semenjak disyariatkannya iktikaf, beliau beriktikaf. Al-Mi'zar, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh untuk beribadah, membangunkan keluarga, mengikat tali sarung, menggauli istrinya, untuk beribadah kepada Allah. Isi masjid-masjid. Sekarang waktunya mengisi masjid. Sebagian kaum muslimin kadang-kadang bersandar dengan hadis malam nisfu Sya'ban, hadisnya palsu, mengisi masjid. Tetapi hadis yang sahih dicontohkan oleh Rasulullah. Indonesia ini, kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibuk, mal penuh, pusat perbelanjaan penuh, beli baju baru, beli untuk persiapan makanan. Bau Ramadan, apalagi bau Lailatul Qadar sudah tidak dikenal lagi oleh sebagian orang. Wallahi tidak wajib untuk memiliki baju baru dalam bulan Ramadan, tetapi seseorang sangat disyariatkan untuk berburu Lailatul Qadar. Para ikhwan yang dirahmati Allah, dan jangan main-main. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun yang tidak qadar. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum." Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam, hanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan, maka sungguh dia diharamkan mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tidak lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan, yang tidak ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan adalah kana rajulun min Bani Israel yaqumul lail yusbih
wa yujahidul adu hatta yumsi. Wa fa'ala dzalika wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada seorang dari Bani Israel di malam hari sholat malam lawan musuh sampai malam. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Allah turunkan ayat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairun. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Maksudnya seperti amalan orang dari Bani Israel tadi. Ahli ibadah di malam hari, ahli jihad di siang hari, dia lakukan selama 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Kalah amal ibadah tersebut dengan beribadah, bersungguh-sungguh ibadah, begadang di malam hari. Bahkan Imam Nawawi sangat dianjurkan untuk begadang di malam-malam tersebut. Dan perlu perjuangan. Belum lagi ditafsiri oleh Ali bin Urwah rahimahullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan anna arba'atan abadullah 80 sanah la ya'suhu tarfata ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Mereka, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan mereka. Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Abadullah 80 sana. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umatmu sallallahu anhum takjub dengan ibadah 4 orang dari Bani Israel, ahli ibadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang melalaikan keberkahan Ramadan, masih malas beribadah pada bulan Ramadan, masih lalai mengerjakan perintah, masih mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan afiat untuk bisa menggunakan sisa-sisa hari dalam bulan Ramadan ini beribadah, terutama kebiasaan, adat kebiasaan dari sebagian kaum muslimin di Indonesia. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan masjid kosong, pusat perbelanjaan penuh, yang i'tikaf, dan kalau tidak ada yang mengingatkan maka ini dianggap biasa. Hukum i'tikaf hukumnya sunnah. Tapi alangkah indahnya ketika kita berbicara dari mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu 3 poin agar kita semangat beribadah. Yang kedua, yakini baik-baik Ramadan hanya 1 bulan saja. Yang ketiga, yakini baik-baik bahwa Ramadan bulan ibadah. Sepertinya tidak perlu ada tanya jawab. Saya kembalikan langsung kepada pembawa acara Mas Ari hafizahullah taala, dan saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk keberkahan untuk kita menggunakan sisa-sisa hari, semangat beribadah, meninggalkan hal-hal yang melalaikan dan tidak bermanfaat, bahkan dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Sih hafizallahu taala yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah ibadah dan kesibukan beliau dalam berdakwah
untuk kembali menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita mohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja